Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, para pemirsa ibadah online yang mari, dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari berada pada saat ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kami mengucapkan selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online yang mari yang ke-292 ini, Sabtu 13 Juni 2026. Kami senang bisa bersua dan beribadah bersama dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, walau hanya melalui YouTube. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah online yang mari yang ke-292 ini dalam doa. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Amin. Saudara, Tuhan itu sungguh baik dan kebaikannya dapat kita rasakan melalui berbagai cara dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab Dialah yang memberkati, menyertai, melindungi, serta menuntun kita dalam kehidupan kita di setiap langkah dan dalam setiap detik tarikan nafas kita. Dan kita ada sebagaimana adanya kita saat ini. Itu semua hanya semata-mata karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Karena itu patut kita bersyukur untuk segala apa yang Tuhan telah berikan dan akan apa yang sudah kita terima dari Tuhan di sepanjang hidup kita. Sebagai ungkapan syukur kita di depan Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan yang indah dan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebuah pujian penyembahan yang berkata, oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Sebab oleh kuasa darah Tuhan Yesus kita diselamatkan, dan kita menjadi ciptaan yang baru, serta dijadikannya menjadi anak-anak yang dikasihinya lebih dari apa yang kita pikirkan. Haleluya. Amin. Bawa persembahan ke
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, terima sukacita surga. Biarlah kita terima sukacita surga dalam kehidupan kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Haleluya, amin. Mari kita terima sukacita surgawi. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuh hidup. Haleluya, sukacita surga nyata memenuhi kita, umat-umat yang dikasihi Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah menaikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono, MTH, dengan tema Tegar di Masa Sukar. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan pujian, yaitu satu pujian kita yang berkata, Arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati
semuanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Para pemirsa ibadah online yang mari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan Pendeta Anton untuk bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini Bapa, kami mau merenungkan sabda Tuhan, bentuk karakter kami melalui firman-Mu. Menghadapi segala situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kami perlu kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, urapi hamba-Mu, jamah setiap hati anak-anak-Mu yang menyaksikan acara ini, yang menyaksikan ibadah kami semua diberkati oleh firman Allah. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Pendeta Anton mengajak saudara untuk membuka bersama dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-13 dan 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetaplah kuat lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya, bicara mengenai masalah, bicara mengenai persoalan, bicara mengenai problem, setiap orang punya, setiap orang mengalami, dan setiap orang pernah merasakan. Betapa sulitnya kalau persoalan dan masalah itu lagi hadir di dalam kehidupan kita. Apalagi hari-hari ini, di tengah situasi kondisi yang tidak menentu bagi kita. Kita baru mendengar ya, BBM naik. Kemarin saya mengurus STNK mobil di salah satu mall di seberang komplek di mana saya tinggal. Saat antri, ada bapak-bapak ketemu dengan saya, memberitahukan, aduh Pak, lagi ngurus perpanjangan juga? Iya, saya bilang. Lalu bapak ini ngomong, BBM naik lagi ya Pak? Ya. Aduh, kalau BBM naik lagi Pak, itu minyak naik, pasti semua harga akan naik Pak. Baik dari sudut harga makanan, bahan-bahan yang lain, sampai plastik juga ikut naik Pak. Terus saya bilang begini, biasanya kalau sudah naik gitu turunnya susah ya. Oh pasti itu Pak. Kata turun itu sudah nggak ada lagi. Terus bagaimana menghadapi kehidupan? Itulah Pak, semakin sulit. Terus ada isu beginilah, banyak sekali yang meresahkan bahwa suku bunga naik, dolar US naik. Memang kita rakyat kecil yang tidak punya apa-apa, tetapi dengan adanya berita-berita, isu tentang keadaan yang serba tidak menentu, membuat kita gelisah. Rasanya hidup semakin sulit, hidup semakin susah, hidup semakin sukar. Hal ini juga dirasakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa jemaat di Korintus dihadapkan satu gejolak yang tidak sehat. Padahal kota Korintus itu kota yang cukup besar. Rasul Paulus merindukan agar jemaat di Korintus tidak gentar dan tidak susah menghadapi gejolak, kesulitan kehidupan yang sedang dialaminya. Terjadi perpecahan. Ada yang mengatakan golongan Paulus, ada yang mengatakan golongan Apolos, ada yang mengatakan golongan Yesus Kristus. Saking begitu masalah terjadi yang ada di sana, dan Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus bahwa kita harus mempunyai kekuatan dan kita nggak perlu khawatir saat kita dihadapkan gejolak situasi dan kondisi yang tidak kondusif. Apa yang harus dilakukan? Ayat yang baru kita baca mengatakan bahwa Kristen yang tegar, Kristen yang kuat, Kristen yang tetap tegar di dalam menghadapi segala kesulitan dan kesukaran adalah yang pertama, Kristen yang selalu berjaga-jaga, kata Paulus. Ini penting sekali saudara. Kata berjaga dalam bahasa Yunani adalah gregoreo, yang artinya
bangun, tidak tertidur, dan menjaga diri agar tidak terlelap dan terus berjaga-jaga menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Perkataan berjaga-jaga selalu dikatakan dan selalu digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri saat menasihati murid-muridnya dalam menentukan kedatangannya yang kedua kali. Mempersiapkan diri untuk ke sana, itu akan menghadapi segala kesulitan yang hari-hari ini juga kita alami. Dan berjaga-jaga merupakan satu kondisi yang harus kita alami. Supaya apa? Kapanpun terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, apapun yang terjadi dalam situasi kondisi yang tidak menguntungkan di dalam kehidupan kita, kita sudah siap karena kita selalu berjaga. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjaga-jagalah. Mengapa? Karena lawan kita itu bukan yang kelihatan mata, yang menyetir keadaan. Itu sesungguhnya hanya pelaku-pelakunya. Tetapi di balik itu ada kuasa yang sangat hebat secara roh. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, waspadalah bahwa musuh kita adalah iblis, siap mengaum-ngaum. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika kita tidak berjaga-jaga, maka iblis akan menjatuhkan kita. Lalu bagaimana caranya? Untuk kita supaya berjaga-jaga, untuk kita supaya tidak terlengah. Berjaga dalam situasi ini adalah dengan terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga saat kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan selalu ada di pihak kita. Dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, agar kita tegar di dalam menghadapi masa sukar, tidak ada kekuatan dari kita, bukan gagah dan kuat kita. Mengapa, saudara? Kita nggak punya apa-apa yang bisa kita banggakan. Seperti Petrus, pada saat hendak masuk di tempat ibadah dan di depannya banyak orang yang miskin, banyak orang pengemis-pengemis untuk meminta sesuatu. Petrus cuma minta satu, mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada adalah kuasa Yesus Kristus. Itulah yang bisa membuat mujizat yang luar biasa. Oleh sebab itu, di dalam menghadapi kesulitan, kesukaran hari-hari ini, kita mempunyai janji Allah yang luar biasa. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, akan dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu kuncinya, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah jadi orang Kristen yang Kristen-Kristenan. Janganlah jadi orang Kristen hanya KTP. Janganlah menjadi orang Kristen yang melakukan ibadah hanya tradisi dan kebiasaan. Tetapi mari kita masuk lebih dalam agar kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini, hari-hari yang perlu kita gumuli. Hari-hari ini, hari yang perlu kita andalkan. Cuma Yesus Kristus Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Dan saat kita intim dengan Tuhan, ingat, pada saat Yesus hendak masuk di dalam penyiksaan salib, dia tahu waktunya tiba. Dan dia pergi berdoa sampai meneteskan keringatnya bagaikan darah. Mengapa? Pergumulan yang sangat berat. Dia punya intim dengan Allah Bapa, sehingga keintiman itu memberikan kekuatan menghadapi segala tantangan dan resiko saat itu. Situasinya yang tidak kondusif, tetapi dia keluar sebagai pemenang. Dan Yesus akhirnya keluar benar sebagai pemenang karena hanya mengandalkan kekuatan Bapa di surga. Sehingga Tuhan Yesus bisa mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Hari-hari ini
Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian lagi dihadapkan kesukaran hidup. Secara perekonomian mungkin ada yang lagi ada pemutusan tenaga kerja, dan mungkin perusahaan mengalami sedikit goncang. Mari andalkan Tuhan. Pola pikir kita mempunyai pola pikir Kristus, karena kita bergaul erat dan bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan kita. Dan Tuhan menjadi gembala kita, dan Tuhan berjanji, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Dan janjinya di ayat yang keempat, sekalipun aku jalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkat Tuhan yang menghibur aku. Milikilah keintiman dengan Tuhan. Secara kebutuhan jasmani, Tuhan menyediakan bagi saya dan saudara. Secara kebutuhan batin, Tuhan bilang apa? Kita dibimbing ke air yang tenang. Jiwa kita disegarkan setiap harinya, walaupun kita menghadapi kesukaran yang hari-hari ini kita hadapi. Kita punya Yesus, sumber segala-galanya, yang menjadi andalan kita dan kekuatan kita. Maka dari itu, berjagalah. Jangan lengah, hanya Yesus yang menjadi andalan kita. Itu yang pertama. Menghadapi segala kesukaran, agar kita tetap tegar, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, karena Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita semua saat kita mengandalkan Dia dan bergaul dengan Dia. Baca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Andalkan Yesus menjadi kekuatan kita. Bergaulah dengan Dia. Berjaga-jaga artinya mempunyai pergaulan yang intim dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai orang Kristen, kita harus berdiri dengan teguh dalam iman. Berdiri teguh dalam iman itu dalam bahasa Yunaninya steko. Sangat kuat, berdiri tegak, tidak tergoyahkan, sangat kuat, memiliki posisi yang stabil. Artinya apa? Berdiri teguh adalah kata itu juga yang digunakan dalam konteks peperangan. Kalau kita perang, di mana seorang prajurit mempertahankan posisi di depan musuh dengan tidak goyah, tidak mundur, dan tidak menjadi lemah, itu yang dimaksud oleh Paulus. Bukankah setiap hari hidup kita perang? Perang apa? Perang dengan diri kita sendiri. Kita sering dikalahkan dengan apa? Kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran. Betul nggak? Menghadapi hari-hari ini, mungkin juga kita lagi gelisah. Untuk menampak hari masa depan, kita dihadapkan kekhawatiran. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita lengah. Kita mempunyai iman yang kuat, tetap berdiri tegak, mempunyai perisai pedang bermata dua. Dan iman itu bisa kuat saat kita suka mendengarkan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran dari firman Allah. Roma 10 ayat 17. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iman yang dimaksud adalah iman yang sudah diisi oleh firman Allah. Iman mengenai pengajaran-pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar itu iman di dalam Injil Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada kebenaran yang hakiki selain di dalam Injil Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita tidak akan goyah, kita tidak akan lengah, kita tetap kuat berdiri tegak dan tidak akan gentar di dalam menghadapi masa yang sukar. Karena kita tahu iman yang kokoh. Iman itu kan menembus segala sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Dengan beriman,
kita bisa mampu dan kuat. Dengan iman kita bisa menjalani kehidupan. Karena iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sehingga dengan demikian harapan kita saat kita bergaul dengan Tuhan, iman kita semakin kuat dan semakin kokoh. Kita nggak gentar menghadapi segala situasi yang ada saat ini. Mengapa? Karena kita bisa bersyukur. Dengan iman kita menghadapi, muncullah rasa syukur. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Mungkin ada yang sedikit kurang, mungkin ada yang ada dalam lembah. Tapi saat kita melihat Tuhan dengan iman, maka muncul kekuatan yang hebat. Karena apa? Kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu artinya menyerahkan hidup secara total dan mengakui otoritas Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Maka dari itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saat iman itu ada di dalam diri kita, kita bisa mengatakan, God is so good. Allah itu sungguh sangat baik dan terlalu baik karena pemeliharaannya nyata dalam kehidupan kita. Dan dengan iman kita dibentengi oleh Allah untuk masuk hari-hari kita penuh dengan kekuatan. Persoalan ada satu lagu kan yang mengatakan, walaupun gunung itu tidak berubah, walaupun gunung itu tidak beranjak, tetapi walaupun doaku tidak dijawab, aku tetap percaya bahwa Yesus itu ada di dalam kehidupan saya dan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan iman kita jalan. Oleh sebab itu, kita harus bersikap yang benar menghadapi kehidupan ini, berdiri dengan teguh dalam iman, berdiri dengan kuat, dan kita bertahan karena iman di dalam Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, dikatakan oleh Rasul Paulus, Kristen yang bersikap sebagai laki-laki. Jangan tersinggung dulu para wanita. Yang disebut sebagai bersikap laki-laki adalah bersikap gentleman. Ya, bersikap sebagai laki-laki yang bertindak sikap tepat dan tidak lebay. Ada kan orang Kristen yang lebay? Mendengar firman Tuhan disampaikan keras sedikit, tersinggung. Tidak, saudara, jangan tersinggung dulu. Itu ada yang disono. Saudara tidak termasuk di dalamnya. Dengarkan aja firman Tuhan dulu. Iya kan? Kadang-kadang kita ke gereja bukan mau memuji Tuhan, mencari pendeta siapa yang khotbah. Kita ke gereja bukan untuk meninggikan Tuhan, mencari musik yang enak, suasana menurut hati kita bagaimana, bukan menurut hatinya Tuhan. Harusnya kita kalau ke gereja siap tubuh jiwa roh kita, apapun yang Tuhan mau katakan kita terima. Bukan mencari gereja yang menyenangkan telinga kita, menyenangkan hati kita, menuruti selera kita. Nah, kita mau memuji Tuhan atau memuji diri kita sendiri? Kesombongan terselip di situ. Sehingga dengan demikian kita lebay jadi orang Kristen. Gampang mundur, gampang pindah, gampang untuk tidak pergi ke gereja. Mengapa? Kita diminta untuk bertindak dengan berani sebagai laki-laki. Karena peperangan prajurit bukanlah peperangan mudah. Kenapa? Lawan-lawan kita juga mempunyai perlengkapan perang dan siap menyerang kita. Baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Lawan kita akan berusaha untuk melemahkan iman kita. Lawan kita berusaha untuk melemahkan kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Lawan kita terus mau menyerang kita. Jika kita takut sebelum berperang, nggak bakalan terjadi kemenangan. Saudara ingat kisahnya Ayub?
Ayub itu rohnya laki-laki benar. Punya segala-galanya. Anaknya cantik-cantik. Ayub diberkati harta kekayaan orang yang terkaya di wilayah Timur Tengah saat itu. Tapi dengan ujuk-ujuk atau tiba-tiba datang malapetaka. Semuanya hilang. Anaknya meninggal. Semua hartanya musnah. Istrinya sendiri sampai menghujatnya. Bahkan tubuhnya penuh dengan kayak eksim atau kanker kulit kalau zaman sekarang. Tapi Ayub mengatakan apa? Masa kita sudah terima semua? Susahnya kita nggak mau terima. Jadi dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, kita bisa melakukan bersikap laki-laki, tidak gentar untuk menyerang, tidak gampang untuk menyerah, dan selalu dihadapkan dengan peperangan. Kita tampil di depan dan kita akan keluar sebagai pemenang. Itulah jiwa laki-laki. Jiwa laki-laki juga hebat di dalam apa? Kepemimpinan. Kita harus memimpin diri kita sendiri dulu. Untuk tunduk kepada Tuhan, untuk tunduk kepada otoritas Allah. Sebagai laki-laki, kita andalkan Dia, karena kekuatan kita datang dari Dia. Sifat laki-laki harus kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Dan seorang laki-laki itu harus kuat, tetap kuat. Dan Kristen di dalam kasih kuasa Tuhan akan menghadapi segala kesukaran kehidupan yang ada, dan kita akan tetap tegar sebagai prajurit, memberikan segala sesuatunya kepada negaranya. Sebagai prajurit bahkan memberikan nyawanya. Dan kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang harus bersikap tegar menjadi laki-laki. Sebab itu prajurit Kristus, kita juga harus memberikan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan kalau kita melakukan hal yang sama, maka kita akan selalu diberkati. Di tengah segala kesukaran yang ada, kita tetap tegar. Mengapa? Karena kita punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Dan kita menjaga iman kita tetap tegar, kuat, dan tidak tergoyahkan. Sehingga dengan demikian kita siap menghadapi kesukaran yang ada, menjadi sikap laki-laki yang tidak gampang menyerah untuk maju ke depan peperangan. Dan saat kita perang, punya senjata firman Allah, kita keluar sebagai pemenang. Kesukaran boleh ada, kesulitan boleh terjadi, tapi anak-anak Tuhan tetap tegar di dalamnya, karena kita punya pengharapan yang pasti, janji Allah yang luar biasa. Ada banyak kesulitan, ada banyak kesukaran, bahkan mungkin ke depan akan lebih banyak lagi menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali dan menjelang kedatangan Kristus. Tetapi lewat kebenaran firman Allah pada saat ini, kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang tidak gentar dan tidak gemetar menghadapi segala kesukaran. Kita tetap tegar menghadapi semua kesulitan hidup, sebab ada Yesus yang menyertai kehidupan saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan saat ini menjadi berkat bagi kita semua. Keluar dari ibadah online ini, kita dihadapkan realita hidup. Kesulitan ada di depan kita, kesukaran sudah menanti kita. Tapi saat kita mengandalkan Yesus Kristus Tuhan, kita punya hubungan yang harmonis. Iman kita ditumbuhkan. Kita bersikap sebagai laki-laki menghadapi segala kesukaran. Kita akan keluar sebagai pemenang, dan kita tetap tegar menghadapi situasi apapun juga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu pada saat ini. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukannya, agar firman itu hidup di dalam kehidupan kami, dan kami siap untuk menghidupi firman itu di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu pada saat ini.
Terima kasih Bapa. Dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Para pemirsa ibadah online yang mari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tegar di masa sukar yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH, pengurus Yamari Jakarta. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya menjadi rema dalam hidup kita dan memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online Yamari yang ke-292 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan yang sudah melayani dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-293 hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 dalam sesi kesehatan. Mari kita bawa dalam doa agar dalam perekaman dan pembuatan ibadah online Yamari yang ke-293 ini dapat berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, Yamari akan mengadakan Reknas yang ke-13 dengan tema Bersekutu Berbahagia Bersama Sahabat-sahabat Sejati, di mana panitia penyelenggara adalah Yamari Purbalingga. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Sabtu, tanggal 26 sampai 29 Agustus 2026. Bertempat di Swiss Bell Boutique Hotel Yogyakarta. Mari kita doakan untuk kesehatan panitia, perekrutan peserta, para pembicara, juga dana yang dibutuhkan, serta persiapan-persiapan lainnya, sehingga acara ini menjadi berkat bagi seluruh peserta yang ikut dalam acara ini. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin bergabung dalam acara retret nasional Yamari ini, mari daftarkan diri ke panitia pendaftaran di WA 0813 1069 9009 Evangelis Mariati Sitorus, dan juga di 0857 2171 7183 Ibu Maria Loanita. Biaya pendaftaran sebesar Rp2.250.000 per orang. Dapat ditransfer ke rekening panitia di BCA nomor rekening 0977 87 89 89 atas nama Rina Rusianti dan Yayan Gunawan. Sekarang diberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan hubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Kembali Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami, karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Demikian juga kami percaya Engkau mengasihi juga setiap kehidupan umat-Mu yang mengandalkan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat penyertaan-Mu atas pelayanan dari hamba-hamba-Mu, tim yang sudah melayani di ibadah online seri ke-292 ini.
dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono dan juga beberapa penata layanan yang sudah melayani. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih buat tema khotbah tegar di masa sukar. Kami percaya Tuhan, inilah suara Tuhan untuk umat-Mu agar kami tetap tegar menghadapi setiap kesulitan yang sedang terjadi, khususnya di masa-masa sekarang ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu Bapak Anton, Pendeta Anton Lagiono sampaikan dapat menjadi kekuatan baru bagi umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi, kiranya Engkau memberkati mereka yang sudah melayani, baik hamba-Mu Bapak Pendeta Anton Lagiono maupun tim penata layanan, dengan berkat-berkat kasih-Mu yang melimpah atas mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan baru, dan sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya memuliakan nama-Mu. Bapak Surgawi, kami juga bersyukur Tuhan untuk mitra-mitra kami, sahabat Yamari yang pada bulan ini berulang tahun. Kiranya Bapak Surgawi Engkau memberkati mereka. Kami tantang di hadapan-Mu Tuhan rekan-rekan kami yang saat ini berulang tahun, baik Bapak Agus Wae dan juga Bapak Yunus Sabandar. Kiranya berkat anugerah Tuhan memberkati kedua hamba-Mu dan juga rekan-rekan kami yang lain, sahabat Yamari yang lain yang mungkin di bulan ini juga berulang tahun. Kiranya anugerah, berkat dan rahmat Tuhan ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap bersyukur, bersukacita, mereka memuliakan nama-Mu, diberkati, keluarga mereka bersukacita, berbahagia karena kemurahan Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur juga Tuhan menyerahkan rencana pelayanan Retnas ke-13 yang akan diadakan di Yogyakarta dengan mengusung tema bersekutu, berbahagia bersama sahabat-sahabat sejati, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai hari Sabtu tanggal 26 sampai 29 Agustus. Kiranya Tuhan Engkau campur tangan Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Dr. Yayan Gunawan sebagai pimpinan panitia. Engkau berikan hikmat Tuhan, berikan kerjasama yang baik antar semua panitia dalam pekerjaan penyertaan-Mu Tuhan, senantiasa ada bagi mereka dalam menghadapi semua rencana dan juga persiapan demi persiapan dalam berlangsungnya Retnas Tuhan. Engkau campur tangan dalam kebutuhan dana, dalam perekrutan peserta, juga persiapan para pembicara. Kiranya Tuhan Engkau menyertai semuanya sehingga dapat berlangsung dengan baik. Bapak Surgawi, Engkau juga memberkati seluruh peserta yang sudah mendaftar sehingga mereka dapat tetap antusias, dan Tuhan tolong supaya mereka tetap sehat, tetap semangat, sehingga di hari H mereka dapat bersama-sama berkumpul untuk mengikuti acara Retnas ke-13 di Yogyakarta. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami percaya segala sesuatu Engkau campur tangan di dalam apa yang kami lakukan sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu rencana peresmian Yamari Training Center Tuhan tanggal 23 Agustus 2026 yang akan diadakan di dalam ibadah umum di Gereja GSPDI Belesa. Bapak Surgawi, kiranya Engkau sendiri Tuhan hadir memberkati acara ini beserta seluruh dosen dan calon mahasiswa yang akan datang Tuhan, biar mereka benar-benar Tuhan bersukacita di dalam panggilan di mana mereka boleh diberi kesempatan untuk belajar
mengenai misi, dan mereka boleh menerima panggilan Tuhan untuk diutus jadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Kiranya Tuhan program Yamari Training Center ini Tuhan dapat berlangsung dengan baik dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tidak lupa Bapa Surgawi, kami juga tantang di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan dan bersyukur untuk kekasih-kekasih kami, rekan-rekan kami, sahabat Yamari yang sedang dalam pemulihan kesehatan dan juga sedang merindukan jamahan tangan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk sakit dan penderitaan yang mereka hadapi. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk Ibu Susan Jenny, Bapak William Maitimu, Ibu Fanny, Bapak Anton Sugianto, Bapak Yansen Diki Suseno, Saudara Irwan Sopian, Ibu Hilda Tirtajaya, Ibu Lydia Pasila, Ibu Jakomina, Bakar Besi, Saudara Nathan Joel Saragi, Bapak Jacob Sabandar, Bapak Budianta Mustari, Ibu Ongko, Ibu Loan Serangmo, Ibu Jomelian, Saudari Gebi Esther, Ibu Pendeta Iswari, Bapak Pendeta Paul Semardoyo, Bapak Setiawan Atmaja, Bapak Binarto, Ibu Silvi Saputra, Ibu Bekti Widi Nurani, Bapak Stefanus Taga, Ibu Citra Andriani, dan juga Tuhan Ibu Yani yang mengalami saraf kejepit, dan juga Baby Kegan Jen Gus Mulyadi Tuhan yang pada bulan Juli akan mengikuti operasi penyambungan tenggorokan dan lambung. Kiranya kami percaya pertolongan tangan Tuhan ada kepada mereka sahabat-sahabat Yamari yang sedang mengalami sakit Tuhan. Kuasa bilur-bilur Yesus boleh menjamah mereka dan mengalir Tuhan. Kuasa mujizat-Mu atas mereka semua, sehingga yang sedang mengalami penderitaan sakit Tuhan, Engkau menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Yang sedang dalam masa pemulihan, Engkau berikan pemulihan secara sempurna. Terima kasih Bapa, kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi mereka Bapa. Kami doakan juga yang belum disebut namanya saat ini Tuhan, rekan kami, saudara kami, sahabat-sahabat Yamari yang mungkin saat ini sedang sakit maupun dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka yang kami belum sebut namanya. Tuhan juga tilik mereka Bapa, dimanapun mereka berada. Tuhan Kau tolong mereka, Kau jamah mereka supaya mereka pun dapat disembuhkan dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, sedang mengalami keretakan rumah tangga, sedang mengalami beban berat apapun juga Tuhan, kiranya juga Tuhan Kau memberikan solusi buat mereka sehingga mereka pun boleh mempermuliakan nama-Mu. Lewat pertolongan mereka boleh mengalami kehadiran pribadi Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka diubahkan, mereka boleh bersyukur karena Tuhan, dan mereka boleh mengalami kasih kemurahan-Mu. Bapa Surgawi, tidak lupa Tuhan di situasi dunia sedang bergejolak ini Tuhan, dalam perang yang terjadi di Timur Tengah sehingga memiliki dampak di seluruh dunia termasuk di Indonesia Bapak Surgawi, kami berdoa untuk khususnya untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau sendiri campur tangan, Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau memberikan hikmat kepada hamba-Mu Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka, dan juga seluruh Menteri Kabinet Tuhan, anggota DPR, MPR, Gubernur, Bupati, Wali Kota, bahkan sampai ke tingkat yang paling rendah RT RW. Kiranya Tuhan Engkau beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat, berikan mereka kesadaran, dan beri mereka tanggung jawab Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh.
Mereka boleh melaksanakan semua tanggung jawab itu dengan baik, serta dijauhkan dari penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Bapa Surgawi, kiranya Engkau Tuhan memberikan hikmat untuk mereka menjalankan seluruh program, sehingga seluruh program kerja, baik bidang sosial, politik, keamanan, dan semuanya yang sudah dijadwalkan boleh mensejahterakan rakyat. Dan kami percaya Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan hikmat buat pemerintah untuk dapat mengatasi resesi yang sedang terjadi di Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau cinta akan jiwa-jiwa di negeri ini Tuhan. Mereka yang masih terhilang, mereka masih belum percaya, kiranya Tuhan pakai hamba-hambamu, utus hamba-hambamu untuk dapat menjangkau mereka, membawa mereka kembali kepadamu, sehingga mereka yang masih terhilang boleh melihat kasih dan anugerah Tuhan, melihat pertolongan tangan Tuhan, dan mereka mencari wajah-Mu, mereka boleh diselamatkan Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, memberkati juga para TNI Polri, supaya mereka tetap siaga menjaga keamanan bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih-Mu senantiasa ada bagi kami, kasih-Mu senantiasa ada bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah. Kami bersyukur dan menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online yang mari yang ke-292 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita nyanyikan pujian yang berkata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam mengakhiri ibadah saat ini, angkat kedua belah tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dinyatakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihinya. Turun atas kita semua damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati mengatakan amin.
Yesus memberkati kita semua.